apart, 'cause we both thought that love lasts forever, lasts forever. See, it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You are figure decline, oh Lord, baby. Halo teman-teman, kelompok kami akan menjelaskan tentang perlawanan Pattimura. Simak videonya ya. Pattimura menyandang nama Thomas Matulesi saat ia dilahirkan pada 8 Juni 1783 di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Pattimura tumbuh ketika Kepulauan Maluku mengalami persalinan penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun 1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Thomas Matulesi alias Pattimura Muda masuk dinas militer Korps Ambon, bentukan negeri Britania Raya, hingga mencapai pangkat sersan. Pada tanggal 13 Agustus 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London. Salah satu poin penting yang menjadi hasilnya adalah Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula merupakan hak milik Belanda, termasuk Kepulauan Maluku. Kembali berada di bawah cengkraman Belanda menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memberlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Antara lain adalah monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah atau landan yang tinggi, dan memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi, hingga persoalan pelayaran hongi. Situasi tersebut menyebabkan rakyat Maluku semakin sengsara dan miskin. Tak hanya berbagai kebijakan yang mencekik, sikap para petinggi Belanda juga amat tak terpuji. Mereka bersikap kasar dan culas terhadap rakyat Maluku. Hal inilah yang menjadi latar belakang perlawanan Pattimura. Belanda juga melanggar pasal 11 dalam Traktat London yang memuat ketentuan bahwa seiring berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Maluku, maka Korps Ambon seharusnya dibubarkan dan para anggotanya dibebaskan. Apakah akan masuk dinas militer pembentukan Belanda ataukah keluar? Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah Belanda memaksakan kehendaknya dengan tetap memperkerjakan para tentara ex-Korps Ambon. Inilah yang membuat Pattimura memutuskan untuk melawan juga karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat Maluku. Keinginan Pattimura mendapat sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat serta raja-raja, juga tokoh-tokoh adat. Pada tanggal 14 Mei 1817, Pattimura diangkat sebagai pemimpin dan panglima perang atau kapitan untuk memimpin perlawanan terhadap Belanda. Segera setelah diresmikan sebagai pemimpin rakyat Maluku, Kapitan Pattimura segera menyusun siasat untuk menyerang pos-pos Belanda. Dalam perjuangan ini, Pattimura didukung oleh tokoh-tokoh pejuang Maluku lainnya, termasuk Antoni Ribuk, Philip Latumahina, Melchior Kesaulia, Said Perintah, juga Paulus Tiahahu beserta putrinya, Marta Christina Tiahahu. Operasi penyerangan pun dimulai. Pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda di Pelabuhan Porto. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1817, pasukan Pattimura berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan Presiden Johannes Rudolf van den Broek beserta 19 orang prajurit Belanda. Untuk membalas dan merebut benteng Dorstede, Belanda mendatangkan bala bantuan dari Ambon ke Haruku pada tanggal 19 Mei 1817. Bantuan itu berkekuatan 200 orang prajurit dan dipimpin oleh seorang mayor. Mereka memusatkan kekuatan bantuan di pelabuhan Zeelandia. Raja-raja di Maluku mengarahkan rakyatnya untuk menyerang benteng Zeelandia. Belanda menerobos kepungan rakyat dan melanjutkan perjalanan ke Saparua. Terjadi pertempuran sengit di Saparua, banyak jatuh korban di pihak tentara Belanda. Dengan demikian, berhasillah pasukan Pattimura mempertahankan benteng Dorstede. Kemenangan yang gemilang ini menambah semangat juang rakyat Maluku, sehingga perlawanan meluas ke daerah lain seperti Hatawano, Hitu, Seram Selatan, dan lain-lain. Pada bulan Juli 1911, Belanda mendatangkan bala bantuan berupa kapal perang yang dilengkapi dengan meriam-meriam. Benteng Dorstede yang dikuasai oleh Pattimura dihujani meriam-meriam yang ditembakkan dari laut. Akhirnya benteng Dorstede berhasil direbut kembali oleh Belanda. Pasukan Pattimura melanjutkan perjuangan dengan siasat perang gerilya. Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menangkap Pattimura.
Belanda menawarkan 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap setiap pemimpin rakyat Maluku lainnya. Akhirnya, pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Pattimura, Anthony Repok, Thomas Patiwil, dan Raja Tiau yang saat itu sedang berada di Sirisori, Maluku Tengah. Pada tanggal 16 Desember 1817, Kapiten Pattimura dan teman-teman menjalani hukuman gantung di tiang gantungan di depan benteng Neo Victoria di Ambon. Sementara Kapitan Paulus Tiahahu ditembak mati dan putrinya Martha Christina Tiahahu diasingkan ke Pulau Jawa pada tanggal 2 Januari 1818 dan meninggal di atas kapal perang Everston. Christina meninggal di usia 17 tahun. Jenazahnya disemayamkan di Laut Banda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur. Semangat bisa!